Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nabil dari kelas MG24B dengan NIM 240111044. Di sini saya akan sedikit mereview tentang dua artikel. Yang pertama ada pandangan Islam terhadap manajemen risiko melalui teladan kisah Nabi Yusuf yang ditulis sama Rosi dan Cecep. Yang kedua ada memahami pengelolaan risiko usaha dalam syariah entrepreneurship yang ditulis oleh Sri Sirajuddin dan Irwan. Ada dua artikel. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, resiko adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Setiap keputusan atau tindakan pasti memiliki ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam manajemen modern, resiko dipahami sebagai potensi hambatan yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen resiko sangat penting dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi, evaluasi, hingga pengendalian resikonya itu sendiri. Namun, dalam perspektif Islam, manajemen resiko itu tidak hanya dipandang sebagai upaya yang menghindari kerugian finansial atau menjaga stabilitas operasional, melainkan lebih dari itu. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Mengelola resiko juga dimaknai sebagai bentuk ibadah untuk menjaga keberkahan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Salah satu contoh teladannya dalam sejarah Islam adalah kisah Nabi Yusuf yang perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya yang bijak berhasil menyelamatkan Mesir dari krisis kelaparan selama 7 tahun masa yang mencekik, istilahnya seperti itu. Dalam praktiknya, bank syariah juga menghadapi berbagai jenis risiko. Ada risiko umum seperti risiko kredit dan likuiditas, ada juga risiko khusus seperti moral hazard, risiko kepatuhan terhadap syariah, serta risiko reputasi. Untuk menghadapi itu semua, bank syariah itu menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama adalah teknik standar yang tetap disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, contohnya seperti gap analysis, maturity matching, atau sistem peringkat internal, hingga ke perhitungan risk adjusted return to capital atau ROC. Keduanya adalah teknik khusus yang berbasis syariah, misalnya penggunaan akad wakalah dalam pengelolaan dana, pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah, serta inovasi dalam pengembangan instrumen keuangan syariah. Pengembangan ini itu menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam Islam itu tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga profesional, tetapi juga menyatu dengan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual. Ini yang membuat manajemen risiko syariah itu bersifat holistik. Mengelola risiko itu bukan sekedar demi keuntungan duniawi, tetapi juga demi tanggung jawab kepada Allah dan kemaslahatan umat. Segitu aja dua artikel yang bisa saya review. Ada dua artikel lagi yang akan saya review di video berikutnya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.